Kasus campak belakangan tengah menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga kembali gelisah setelah muncul sorotan terhadap seorang selebgram yang masih melakukan aktivitas di luar ruangan meski dirinya tengah mengidap campak. Atas informasi tersebut, muncul kekhawatiran di tengah warganet tentang potensi merebaknya penyakit menular ini. Lalu, secepat apa penyakit campak menyebar? Benarkah hal ini berkaitan dengan kemunculan golongan anti-vaksin di sejumlah negara? Simak diskusinya dalam editorial review bersama Dr. Piprim Basarah Yunarso, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan membahas dampak konflik AS Israel dan Iran yang memicu gelombang pembatalan penerbangan dan tur internasional. Menyikapi hal ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai Bali akan memberikan izin tinggal keadaan terpaksa untuk warga negara asing yang terdampak pembatalan penerbangan. Bagaimana dampak konflik Timur Tengah terhadap pariwisata Indonesia? Bagaimana langkah pemerintah menyikapinya? Temukan jawaban selengkapnya bersama redaktur Detik Travel hanya di Sunseto. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita di @detiksore. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Halo Detikers, selamat sore. Selamat datang di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kebenaran di lagu ini juga nggak ada nuansa-nuansa biola, itu nggak ada. Lah, ini apa? mau main drum. Oh iya. Banyak sih yang perlu dibanting juga ya. Selamat sore Detikers, Halo, mudah-mudahan Detikers. puasanya masih semangat. Yes, masih 3:30, masih jam-jam rawan, tapi Betul. come on lah. Maghrib pasti datang. Ya benar. Iya kan? Benar. Maghrib pasti datang. Kalau nggak datang deg-degan ya kita Deg-degan ya. Karena Jangan kadang dong. gitu kan teman-teman gue, lu kenapa nggak puasa? Aduh, gua lemes nggak kuat makan. Maghrib pasti datang, nggak mungkin matahari tiba-tiba. Nggak, Guys, jadi gue ya, lagi malas tenggelam nih. nggak mood nih gitu, nggak mungkin. Gue balik lagi ke orbit gue gitu kan nggak mungkin gitu. Paling banter adalah matahari nggak diskon ya. Nah itu betul. Matahari. Iya. Apa? Sholat wajib puasa juga cuma Syarat wajib puasa cuma 3 apa aja Gun? sholat wajib puasa cuma 3. Sholat wajib puasa cuma 3, maksudnya? Subuh, zuhur, sama asar. Soal maghrib sama isya kan Oh iya, betul. Ini Iya, gunanya ini iya. memang senam otak. Benar. Ya menambah-nambah aja ya. Iya. Waktu-waktu untuk kita menunggu sampai ke jam berbuka puasa. Makasih kontribusinya juga. Udah kita kayak kepake 20% langsung gitu ya. Tiba-tiba emang gue top emang. Gimana nih Detikers sore hari ini? Apakah sudah tahu mau membuka puasa hari ini dengan apa? Biasa, mau jual. Mojo. Tahu yang paling gede kan? Yang paling gede kurma. Mau Mana ya? pohon kurma Pak. Kalau Iya, gini udah bukan kurma. Ini kebun kurma. Baby kurma tree. Oh baby, Baby. kurma tree. Kasihan kalau masih baby dia bukannya belum berbuah. Enggak, belum dapat MBG kayaknya. Bener. Pakai mojol biasanya, gue suka Iya, banget. iya. Iza. Gue hari ini juga membekali Apa, diri kurma? karena gue kan biasanya buka di jalan. Jadi pas pulang tuh udah keburu maghrib gitu. Jadi hari ini membekali diri dengan kurma dan keju. Oh, gue tahu yang Kurma viral itu ya, isi yang keju. kurmanya dibuka terus masukin kejunya kan? Benar. Itu udah lu buat? Itu Belum? udah, aku bawa di dalam tas aku. Jadi aku kurma aku belah, Ah. isi keju. Ada juga yang kurma aku belah, aku isi cream cheese. Abis gitu di atasnya dikasih kayak biji-bijian. Tadi aku taruh freezer dulu sebelum aku bawa ke sini gitu. Oke. Coba-coba, boleh gak kasih lihat ada toples di dalam tas aku? Nah, Oh, ini. bekal aku. Coba. Ini bekal aku. Oh iya, ada Iya kejunya. benar. Dan juga ada bonus biskuit ya satu. Sisa biskuit. Pertanyaan Irma, nggak mungkin ada kejunya kan kak? Dari pohonnya gini. Ini emang dia Ini apa silang? rekayasa Iya, genetik. hybrid. Biasa loh orang Hybrid. Jepang tuh suka kreatif. Iya. Berpuasa Kan dong. puasa, Pak. Jadi ada keju, ada tikers tuh, Ya kelihatan. kan? Dan juga ini es teh manis. Aku bikin sendiri es teh. Kayak kue apa ya? Udah persiapan. Yang ayam Hainan tadi? Ayam Oh, nggak ada. Hainan. Itu kemarin ya edisi CNY ya. Chinese Alias New Year. Chinese New Year. Aduh. Udah Kak takut pengen dicemil. Gimana Sih ya. rasanya Kak Iza?
Udah coba rasain belum? Pas buat Pas ini? sahur. Iya, pas sahur enak Pas tapi. sahur enak. Ya manis aja tapi balance dengan gurih-gurih dari kejunya itu sendiri gitu. Karena kejunya keju biasa juga sih ya, rasa keju kan ya, maksudnya nggak manis, dia tuh gamang, gamang. Gurih. Susu kurma, Susu kurma yang di kaleng. susu terbuat dari kurma. Kalau susu kurma kan nama brand kan. Susu dicampur kurma. Oke, jadi di blender. Gimana cara membuatnya? Susu UHT, full cream, terus secukupnya kurmanya di blender. Oh iya, Dibuang dulu dibuang. bijinya, terus di blender, terus masukin. Di infuse gak sih? Biar rasanya. Effort aku nggak sebanyak itu. Gue tuh kalau misalnya melihat resep tuh cari yang kayak misalnya 3 langkah mudah. Enggak, kalau ada yang 2. 2. Iya. Yang 3 langkah. Betul. Yang 2 Gue cuma aja. suka nge-like-nya aja sih. Nge-like-nya Iya, aja. nge-like-nya aja. Iya. Kayak kan mungkin ntar muncul lagi begitu kan pas jam-jam rawan. Mana. Nah ini juga waktu-waktu rawan juga nih Za, menjelang lebaran. Oh, rawan. Waktu rawan dalam tanda kutip kenaikan harga. Iya Apakah kan? sudah mulai terasa kenaikan harga atau mungkin sebenarnya lagi ada upaya yang dilakukan biar gak naik harga? Kan sekarang kita tuh dihadapkan sama udah mau lebaran, udah mah bumi dunia lagi Gonjang-ganjing. gonjang-ganjing. Kita takut banget tuh harga-harga tuh melonjak gitu. Ada laporan soal itu mungkin? Nah, ini Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya fluktuasi harga daging sapi, daging ayam ras, dan minyak goreng bukan disebabkan oleh keterbatasan ketersediaan. Menurutnya, kenaikan harga pangan tersebut adanya indikasi permainan di rantai distribusi. Apa? Aduh. Jeng. Karena memang ini sebelumnya Mentan mengingatkan pengusaha untuk tidak memainkan harga pangan di pasar Kebayoran, Reza. Iya dong. Di semua pasar lah. Ya, semua pasar lah. Betul. Dan pemerintah telah memastikan ketersediaan pasokan melalui berbagai kebijakan. Terkait minyak kita, pemerintah meminta peningkatan penyaluran melalui BUMN pangan hingga di atas 35% guna memperkuat distribusi ke masyarakat. Kenaikan harga minyak kita melampaui HET, harga eceran tertinggi terjadi di tengah fakta bahwa Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia. Amran menekankan bahwa penindakan harus menyasar distributor dan pelaku usaha besar yang terbukti melanggar, bukan pedagang kecil. Sementara itu untuk daging ayam ras, pemerintah meminta agar harga di tingkat konsumen dapat dijaga di bawah 40.000 per kilogram sesuai harga acuan penjualan atau HAP yang ditetapkan. Karena seperti kita tahu kalau misalnya mau lebaran tuh ayam naik, telur naik udah pasti, Betul. minyak naik udah pasti. Hampir Betul. semuanya sih nggak ada yang naik ya. Kecuali mungkin di mall baju diskon kali ya. Itu juga diskon beli 2 gratis 1 kan. Itu Harus juga beli diskon 2. naik dulu harganya Oh, iya, baru naik dulu harganya. dicoret ya kan. Begitu takers. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi juga kelonjakan atau kenaikan harga yang terlalu signifikan lah gitu. Kalau misalnya secara kebutuhan memang sekarang namanya juga semua orang lagi masak, Iya, lagi lagi merayakan Ramadan juga dengan ya mungkin masak lebih gitu ya di rumahnya juga pasti demand juga jadi tinggi juga. Tapi kalau misalnya sampai apa ya jadinya heboh banget kenaikannya janganlah, kasihan ya kasihan gitu. banget. Kerasa ya. banget soalnya gue aja beda 1.000 langsung ini berantem sama abangnya. Apa-apaan nih bang gue gak terima. Gue bangin Conor McGregor. Keren. Itu kenaikan harga di apa tuh kak? Di produk apa atau di ya produk Biasa apa? paling cepet telur. Telur tuh paling cepet nggak tahu Ya, kenapa. Dia kan- cabe. oh iya cabe, betul. Cabe biasanya Telur, ya. cabe, ini udah sih. Beras. Beras, kalau somai masih aman sih. Tiba-tiba ke somai. Asal nggak minta cabe ya Asal di nggak minta cabe. siomainya ya. Asal somainya enak gue mau tetap mau emang. Mau mahal nggak apa-apa lah. Lanjut, ini sebenarnya juga kita akan bahas lebih dalam lagi nanti bersama dengan narasumber kita mau ngomongin soal campak. Ah iya lagi. Gue sih alhamdulillah belum kena campak, mudah-mudahan nggak kena campak karena memang juga gue udah vaksin campak sih pas dulu. Tapi sebelum vaksin udah kena campak belum? Belum. Kalau cacar air mungkin iya. Kalau cacar, iya tapi kan campak beda ya, maksudnya. Beda. Kayaknya beda spesies. I don't know tapi Campak tuh kalau nggak salah yang cuma warna, tapi Bercak. cacar air yang ada air apa? Ada Ada- gelembung. Iya, Ada betul. gelembung ntar di. Campak tuh rash tuh kayak merah gitu kan, gitu kayak ruam. Ruam betul. Ya kan, kayak ruam juga. Nah ini kita mau bahas lagi juga di mana sebetulnya ada
peristiwa yang nggak harus dicontoh ya Detikers, ngomongin seorang yang katanya terkena campak tapi masih melakukan aktivitas seperti biasa di luar ruangan dan bahkan juga apa ya berinteraksi lah iya, bertemu dengan orang-orang. orang-orang lain juga gitu, dan akhirnya memicu beragam respons dari warganet juga yang menilai bahwa ya tindakan ini tuh nggak pantas untuk dilakukan, apalagi sama seseorang yang punya followers banyak gitu di sosial Iya, media juga setuju. gitu. Karena sebenarnya juga yang namanya campak ini kan penyakit yang cukup mudah penularannya. Correct me if I'm wrong, tapi yang jelas nggak perlu apa ya, ya kontaknya tuh nggak perlu ribet banget gitu iya. ya, kontak fisik dikit aja tuh juga bisa menularkan si campak ini juga. Nah makanya sebenarnya kita abis ini mau bahas soal apa tuh campak ya kan, siapa yang sebetulnya bisa terdampak atau mungkin seperti apa bahayanya apabila seseorang tuh mengidap penyakit campak tapi masih beraktivitas di luar ruangan dan berinteraksi sama orang lain juga gitu. Apalagi sebenarnya gue tuh justru gak pernah punya temen yang kena campak, tapi kalau anaknya temen gue tuh pernah kena campak. Jadi gue kira tuh campak selama ini campak tuh penyakit anak-anak. Gue kira ya, ternyata Iya. bisa menyerang orang dewasa dewasa juga gitu. Apakah bahayanya berbeda atau mungkin anak-anak punya resiko yang lebih tinggi, kan imunnya berbeda sama kita ya gitu. Pasti. Karena kalau misalnya ngomongin angka kenaikan campak Iza, ini dalam 3 tahun terakhir memang naik nih. Sesuai dari informasi pelaksana tugas Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Republik Indonesia, Andi Saguni mengungkapkan tren kasus suspek campak meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir. Januari 2024 itu tercatat sekitar 2.000 kasus. Naik jadi 5.000 kasus di Januari 2025. Melonjak 7.060 kasus di Januari 2026. Dengan 5 provinsi ya yang tercatat ada KLB kasus luar biasa itu Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Oh banyak Memasuki juga ya. 2026 hingga minggu ke-7 ini terdapat 8.224 kasus suspek, 572 terkonfirmasi dan 4 kematian. Nah itu dia, bahkan bisa mengakibatkan kematian juga pada beberapa kasus juga. Makanya cukup harus jadi perhatian juga untuk kita. Apalagi sebenarnya juga sekarang yang namanya cuaca juga tidak tidak bisa diprediksikan gitu ya. Angin lagi kencang banget juga gitu. Karena memang virus campak ini salah satu media penularannya itu adalah melalui udara. Makanya bisa cukup cepat juga di lingkungan sekitar juga. Makanya cukup perlu diwaspadai juga karena itu tadi dia menyerangnya ke semua umur. Dan di mungkin orang-orang dengan kondisi medis tertentu justru punya resiko lebih besar dibandingkan dengan orang-orang lainnya juga gitu. Jangan sampailah kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita bersin aja ada etiketnya kan. Iya. Batuk aja tuh ada aturannya ya, kayak bukan nggak boleh batuk, ditahan, kayak kebayang nggak kita lagi di jalan di TJ nahan batuk sih keburu Susah. keburu wassalam duluan ya. Iya, betul. Tapi maksudnya pakai masker, ditutup. pakai apa tuh sapu tangan, tisu atau ditutup pakai siku, betul. pakai siku. Ada teker. Uppercut. You miss your point. Tapi Za, itu gue setuju ada etikanya ketika kita bersihin segala macam. Cuman gue suka bingung sama orang yang nggak suka ngedenger suara orang kentut di kamar mandi. Hah? Ulang. Ada orang yang misalnya di kamar mandi nih, berarti ada suara orang buang angin, tuh gitu kayak ih kentut. Tapi kan di toilet. Nah itu. Iya. Gue pernah beberapa kali ngeliat kayak orang tuh kayak misalnya ya di mall atau di keramaian gitu ada bunyi gitu kan, ya gue biasa aja, malah orang kayak nggak suka gitu lah. Ini kan toilet ya, Benar. emang tempatnya di situ. Betul, gitu. Ada betul, tempatnya, betul. ada tikers. Betul. Gue pernah juga gitu soalnya digituin kayak. Kecuali kamu ke toilet rumah orang yang kamu belum kenal. Oh iya. Iya. Lagi. Bukan belum kenal, belum jadi. Jadi masih ada tukangnya. Bang maaf saya kelupaan, udah di ujung. Ternyata di ini ya, di apa sih? Di proyek yang kalau ada rumah contoh satu, tahu nggak? Oh, Mekarta. Hah? Mekarta bukan. Bukan. Iya, ada daminya satu, tapi kanan kirinya masih kebon. Iya benar gitu. Terus kayaknya bagus banget di rumah nih, tetap bermasalah. Tapi tadi Iza, karena Iza nyinggung soal hujan. Betul. Ini pawangnya mau berbicara nih, silakan. Gue ada remote-nya. Remote. Enggak, remote TV nih, bukan remote hujan. Oke. Jadi memang di
kan ada apa namanya, ada ungkapan kalau Imlek udah lewat, hujan udah selesai. Benar. Iya kan, tapi ternyata sampai Maret ini Detikers bisa melalui BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan musim hujan itu di sejumlah wilayah Indonesia baru akan habis akhir Maret. Padahal kan harusnya red selesai gitu Panas kan. ya harusnya ya. Iya. Januari, apa sih, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari kan Februari Imlek. Februari Imlek, Maret Red mulai dah selesai. reda. Iya. Maret reda, Dah. ya kan? Paksain banget ya. Jadi Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menyampaikan fenomena La Nina yang terjadi saat ini diperkirakan akan terus melemah hingga Maret 2026. Ia mengatakan bahwa kondisi iklim di Indonesia diprediksi kembali normal mulai April hingga akhir tahun. Jadi musim hujan ini diperkirakan berakhir pada sekitar akhir Maret. Setelah periode tersebut, wilayah-wilayah di Indonesia memasuki musim kemarau yang berlangsung hingga sekitar September sebelum musim hujan kembali pada Oktober. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Berarti Agustus, emang September. sebenarnya negara kita tuh lebih banyak musim hujannya ya dibanding musim kemaraunya ya? Ya Iya nggak? sih. Itu kan akan kembali lagi Kembali katanya. lagi Oktober lagi ya. Dan juga ia menjelaskan karakteristik iklim di beberapa wilayah Indonesia berbeda-beda, Detikers. Kayak wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau hingga Sumatera Barat memiliki pola 2 kali musim hujan dan 2 kali musim kemarau dalam setahun. Oh, Balance lah. Jadi kalau di negara lain tuh 4 musim ya kan, ada gugur, panas, winter, Salju, fall, ya springs, spring and fall. Falls, ya itulah. Nah, kalau kita tuh 2 kali hujan, 2 kali 2 kali hujan, 2 kali kemarau. kemarau. Tapi banyak juga musim duren, musim Rambutan. rambutan, musim Tamiya. Udah nggak ada tuh sekarang. Musim layangan juga nggak ada. Nah, tadi mana tuh? Nah kan, Nah, terus peralihan musimnya tidak selalu sama dengan wilayah selatan Indonesia, Detikers. Jadi memang ya bisa dibilang kita sekarang mulai ya kayak hari ini kayak hampir merata deh hujan di semua benar tempat. dari pagi Dari lah. sahur. Dari sahur ya? Dari sahur kerasa hujannya. Iya iya Dari iya. sahur iya. gitu, Detikers. Jadi ya mau hati-hati juga ya, tadi kayak ada campak juga dari udara, angin juga mungkin jadi salah satu medianya Pemicu. Detikers begitu ya, jaga-jaga imun lah. Betul, dan Imun dan tentunya iman. jaga imun dan iman juga di bulan Ramadan ini. Jadi cek-cek juga aplikasi weathernya juga. Apakah Ibu hari banget ini? tuh. Ya kan? Lu gitu gak sih? Iya ngecek Iya, lah sama hari ini lagi. apakah kayak Iya, cukup iya, cukup wise, cukup bijak Ah, untuk ah. naik ojek hari ini, Ah, ah. atau kita bawa sendal nggak hari ini? Gue selalu sedia sendal sekarang. Selalu ya, Selalu wajib sedia. ya bawa Wajib sendal bawa tuh ya. sendal. Sayang soalnya kayaknya bukan cuman masalah nyaman, Iya. kenyamanan dan kearomaan aja dari suku kaki kita. Tapi juga sepatu tuh jadinya cepet rusak kalau Cepet kena air hujan tuh, karena nggak proper juga gitu loh si ngeringinnya ya kan. Iya betul. Nah gue kalau misalnya buka weather aja, kalau misalnya cuaca gitu, gue selalu lihat tuh di bawah tuh kan ada tuh misalnya 30%, 37%. Biasanya kalau di atas 50% dia pasti hujan. Fix gitu Ini ya. bukan musrik Detikers ya. Ini kan emang ilmu BMKG Ada ilmunya, begitu ada kan, ada ilmunya gitu. ya. Tuh 52% ntar malam tuh. Ini malam hujan nih. Benar. Jam 12, jam 1 sampai jam 2. Besok jam 9 hujan lagi. Tapi 56%. Nah ini. Wah, kapan-kapan kita buatlah perhitungan matematika gitu kan soal hujan ini kan. Benar, atau enggak secara basic aja Mas, kita undang dari BMKG atau mungkin juga otoritas terkait juga gimana cara Cara ngitung. membaca Iya. yang benar gitu. Kita kan sebenarnya aplikasinya udah ada, Ada, bahkan benar. si aplikasinya tuh udah built in juga di handphone kita. Tapi kan sebenarnya kita juga nggak paham-paham banget cara bacanya gitu, Mas. Mas Yansa boleh nggak? Ya. Prediksi Betul. itu akan bergeser kalau ada perubahan arah angin. Oke. Terus nggak bisa jadi patokan banget begitu. Tapi gak apa-apa lah biar belajar. Iya. Belajar. Jadi kayak gimana cara bacanya, ini maksudnya apa, ini angka-angka ini tuh apa. Itu kan mimpi- Feels like tuh Nah, apa iya, sih feels maksudnya like. gitu. Soalnya kan mimpiku menjadi astronot kan dari kecil. Keren. Tapi keduluan sama Neil Armstrong. Padahal kamu kan bisa jadi selamat. Juru. Neil Armstrong Oh, Neil Armstrong. mendarat di bulan, dengan selamat. itu Oh iya. dia. Betul. Bangnya pakai payung, Udah, Bang. Udah hujan, Bang. Jadi kan kita break dulu, abis ini kita balik lagi. Kita juga ada market review hari ini. Dan nanti juga itu ngomongin soal campak. Jajan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Sut jatuh.
Welcome back. Detik sore gak coba ore-ore. Itu tadi sentimennya Detikers. Yang mana sesuai tadi obrolan kita Iza ya. Kalau misalnya tempe mendoan kan identik dengan warna hijau kan. Karena ada daun pisangnya Iya, kan. iya, iya, Dari cabenya. iya, Dan iya, ISG iya. juga hari ini sebenarnya kembali hijau. Betul, setelah mungkin beberapa hari agak bikin gitu Iya, dia kan ya. kedapean. Hari ini menguat ya lumayan 1,76% ke angka 7.710,54. Jadi tetap butuh waktu untuk apa tuh crawling up to 8.000 lagi gitu. Iya, makanya. Setelah kemarin kita cukup rada euforia nih ya menyentuh 8.000-an. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan ngobrol juga bersama dengan Mega Capital Securities diwakili sama Mas Andi hari ini. Selamat sore Mas Andi Setiawan. Yang juga sudah siap untuk di-spill sama kamu, Kak Afif. Kamu coba cuan berapa hari ini? Enggak, orang masih minus tuh, masih minus kok. Oh, masih. Minus sebenarnya. Tapi Mas Andi apa ya kemarin karena perang kan memang ISG sempat turun begitu ambruk lah dan sekarang mungkin udah pelan-pelan mulai naik ke atas. Apakah artinya Detikers sekarang ini saat yang tepat untuk nyerok atau masih wait and see begitu? Kalau dari saya pribadi ya Mas, kalau untuk kondisi saat ini saya rasa masih hanya rebound jangka pendek aja. Mungkin dari setelah 3 hari sebelumnya kan karena gejolak di Timur Tengah itu kan bikin IHSG dan sebenarnya bursa saham lainnya juga ikut merah gitu kan. Dan ditambah untuk IHSG sendiri kan kemarin ada koreksi dari Fitch mengenai outlook ya. Jadi mungkin kalau untuk serok menyerok sih belum saatnya juga ya. Jadi lebih baik menunggu dulu apakah besok nih di penutupan bisa bergerak sejauh apa. Semisal saya rasa kalau bisa tembus 7.800 atau 7.900, nah itu bisa jadi pertimbangan untuk keputusan di awal pekan minggu depan gitu. Iya. Karena kemarin sebetulnya cukup merata gitu ya. 11 sektor Iya, merah semua juga. Hari ini apa yang berubah dari kemarin atau mungkin yang bisa jadi perhatian juga Mas? Karena cukup menarik juga tadi Mas Andi bilang ini bounce back jangka reboundnya pendek aja. Gitu. Iya, saya rasa karena market sudah mulai price in mengenai eskalasi di Timur Tengah ya Mbak ya. Maksudnya dengan harga minyak yang terus-terusan naik, cuma dari market sendiri sudah mulai menerima bahwa ada resiko dari Timur Tengah dan itu sudah menjadi tidak terduga seperti sebelumnya gitu. Sehingga market sudah bisa melakukan price in ke keputusan investasinya di hari ini gitu loh, terbukti dari rebound tadi. Iya, nah hari ini hampir semua hijau sih, cuma transport doang tuh minus 0,13%. Benar, karena kan juga 2%. penerbangan masih belum ini ya. Iya. Oh iya masih belum tutup. iya masih banyak yang tutup juga walaupun nggak tahu nih ngaruh juga nggak sama yang mau pada mudik jadinya jadi agak deg-degan Kecuali mudik untuk ke Timur mudik Tengah kali ya. Iya kan? atau yang Timur Tengah mudik iya, ke Timur Tengah. sini Oh iya, justru pulang. WN Yang itu di umroh mana-mana gitu loh mungkin, Mas. Yang umroh juga. bener Temen lu WN udah pulang? belum Wah. belum Oke masih susah tuh, iya transport Iya. masih susah begitulah. Betul. Dan tadi juga soal ini tadi Mas Andi nge-mention soal yang Indonesia Outlook itu Mas yang Fitch ya. Itu kan yang saya baca-baca juga memang itu kan dia indeks rating B itu kan Mas Iya, meningkatkan kan. iya. Dan mereka menilai kalau ekonomi Indonesia ini masih sebenarnya nggak baik-baik saja karena kayak program MBG dipertanyakan. Terus dan antara juga dipertanyakan. Apakah ini artinya menjadi ya mungkin menjadi pasukan ke pemerintah atau mungkin ini sebenarnya menjadi gambaran bagi ya para investor retail di luar sana kalau memang sebenarnya Indonesia nih emang nggak baik-baik saja begitu. Ya kalau kita lihat hari ini kan dari Bank Indonesia juga sebenarnya udah mengklaim lah bahwa sebenarnya fundamental kita baik-baik saja. Cuma ya Fitch kan tentu punya metode tersendiri ya Mas ya untuk melihat perekonomian di suatu negara gitu lah. Dan apalagi dengan adanya eskalasi ini yang saya lihat sih misalnya kayak untuk subsidi energi atau BBM kan itu tentu akan berpengaruh karena harga BBM akan naik kan akan mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah juga gitu loh sehingga bisa menekan ke defisit nantinya dan itu juga berpengaruh ke program-program lainnya karena dari BBM ini kan sebenarnya imbasnya banyak ya Mas ya ke inflasi apalagi kita juga lagi di peak season untuk konsumsi yang tinggi nih mau lebaran gini kan kalau harga barang tanpa ada kenaikan BBM aja kan sebenarnya biasanya kan terjadi kenaikan harga dan ditambah dengan adanya potensi inflasi dari kenaikan harga BBM ini kan jadi lebih memperparah tingkat inflasinya gitu loh. Aduh. kenapa Enggak, gue keinget yang ini Mas yang berita apa katanya stok minyak BBM Indonesia cuma 20 hari. Ya udah direvisi udah terakhir direvisi? 90 hari katanya. oh Alhamdulillah.
Iya, karena masih dari pernyataan Pak Bahlil juga. iya, dan katanya sih mau coba ambil dari US, dari market US. Maksudnya untuk apa namanya? Untuk impor dari market US. Yang target yang Pertamina itu kan 2 tankernya kan tertahan ya Iya, yang di Hormuz itu iya. kan. Itu katanya udah di diplomasi juga tapi kayak belum ada hasil. Iya, belum ada hasilnya sih Mas. Tapi tadi pagi sempat baca berita katanya udah cadangannya sudah cukup untuk 90 hari. Untuk 90 hari. Ada Jadi yang kata- bisa sedikit lebih Lega. bernapas Iya, lega tapi ya juga tetap gitu. was-was lah Mbak, Mas. Iya. Tapi dengan adanya rencana untuk mengambil minyak dari Amerika. Amerika juga, apakah ini menjadi apakah nanti tentunya dunia akan tuh kan Indonesia punya tendensi sama Amerika nih, atau mungkin juga malah jadi satu kesempatan juga untuk melihat market kita berjalannya seperti apa. Kalau aku sih ngeliatnya, kalau untuk politikalnya mungkin nggak bisa bicara banyak ya Mbak ya, cuma lebih kepada ini untuk memenuhi kebutuhan domestik dulu aja sih. Oke. Karena kekhawatiran itu kan jadinya ada kecenderungan nanti perusahaan-perusahaan, ya kita khawatir lah misalnya kalau ada kejadian kayak gini suka ada yang ngendepin apa namanya minyak, nimbun minyak gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi itu juga kan bisa melalui cara seperti itu gitu lah. Kalau untuk kaitannya ke IHSG sendiri sih dari tujuan dari yang ngambil minyak dari US sih saya rasa tidak ada terlalu pengaruh gimana ya Mbak. Komarku nggak terlalu lah. Tapi mungkin bener kata itu kalau bisa politik kan kadang begitu kan, nanti jangan-jangan Iya, itu dia. Takutnya malah ya mempengaruhi ke apa ya? ya pihak-pihak lain lah, negara-negara Spekulasi daya dari lainnya negara begitu. lainnya juga. Mas, ini kan juga kita sih sebentar lagi lebaran nih, peak season banget orang Indonesia untuk konsumtif lah, untuk berbelanja begitu. Apakah Mas Andi melihat memang tahun ini daya beli masyarakat kita itu cukup kuat, dan apakah nanti mungkin terpengaruh juga di pasar kita Mas, di IHSG ini? Iya, tentu saja pasti berpengaruh ya Mas ya untuk biasanya kan Q1 itu dianggap sebagai momentum momentum sebagai euforianya dari IHSG gitu kan, dari tingkat konsumsi yang ini. Cuma ya itu tadi karena ada resiko geopolitik ini, maksudnya ada resiko BBM ini, kelangkaan BBM ini, itu yang berusaha dicegah oleh pemerintah sehingga tidak terjadinya inflasi harga. Dan kalau inflasi terjadi terlalu tinggi kan juga pasti akan berpengaruh ke konsumsi kita kan. Sehingga Betul. untuk mengantisipasi itu ya hopefully bisa tetap konsumsi kita bisa tetap tinggi dengan adanya insentif. Kayak kemarin kan ada insentif untuk driver online gitu kan, driver ojek online. Dapat THR. Iya, dapat THR, itu bisa jadi salah satu katalis untuk kenaikan konsumsi dari masyarakat kita lah. Oh, stimulus-stimulus itu Mas? Ya, stimulus-stimulus seperti beras dan minyak goreng juga kan dari pemerintah ada. Terus juga tiket Listrik. ya, dan transportasi juga didiskon kan. Betul. Ini pas Lebaran juga transportasi umum di Jakarta gratis juga. Sepi tapi Jakarta kayaknya Mbak. Pada Iya mudik. sih, pada mudik ya. Disitulah kita bisa menikmati jam-jam rush hour naik TJ nggak ngantri gitu ya kan. Bisa foto-foto di jalan. Bener. Trotoarnya bersih. Betul, udaranya lebih Segar. segar atau langitnya lebih biru juga gitu. Ya sih, sepertinya kita boleh sedikit lebih optimis lah ya untuk Q1 Ya, ini, harus karena lah, Mbak. nggak tahu deh di market lain. Maksudnya market kita tuh selalu ada sesuatu yang seru di kala Lebaran gitu, Iya, ya dan kan? ya awal tahun ini juga lebih bergejolak sih, mesti eksternalnya kan juga banyak banget ya. Faktor luarnya sih. Pengen tahu soal emas dong Mas, gimana? Emas masih terakhir hari closingan kemarin masih naik ya. Cuma memang naiknya cuma sekitar 1%-an. Kalau yang paling dominan ya pasti minyak untuk saat ini, karena seminggu terakhir ini minyak itu udah naik 15% kurang lebih. Wow, 15%. Nah Mas, kalau misalnya emas sudah naik, apakah mungkin bagi detikers juga yang mau nabung emas gitu, apakah memang ntar deh nunggu turun? Tapi kan emas kan turunnya Sulit kalau ya. turun dikit banget begitu. Bener. Kalau secara teknikalnya saya juga nggak bisa bicara banyak ya Mas. Cuma kalau ngeliat untuk geopolitik yang sekarang ini, maksudnya Trump ya baru bikin board of peace gitu, tapi tahu-tahu abis itu nyerang gitu kan, nggak ada yang tahu juga. Jadi ya mungkin untuk safe haven ya nggak ada salahnya juga, kalau emang ada duitnya ya silahkan aja gitu. Iya sih. Kita nggak ada yang tahu ntar Bener. besok lebih mahal lagi kan? Tapi ya itu ya, tahun ini kita jalani dengan wallahu alam. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu selain Allah aja gitu. Tapi dari apa tuh namanya, sentimen lainnya juga yang dari dalam negeri pun. Sentimen positif sebenarnya ada. Kemarin KSE itu udah mulai membuka data kepemilikan
dari segala pihak yang besarannya lebih dari 1%. Cuma ya saya rasa dengan isu geopolitik ini itu menjadi belum memiliki exposure yang terlalu gimana gitu terhadap pergerakan market hari ini. Jadi belum ada yang berarti banget gitu ya. Lebih mendominasi dari luar soalnya kayaknya fokusnya juga lagi apa yang terjadi di luar juga ya. Kalau kita baca berita juga tiap hari kan ada aja Mbak yang baru gitu loh dari Timur Tengah tuh. Iya, by second loh gitu ya udah perubahannya. Gitu, Uni Eropa udah mulai dicolek-colek sama Trump. Itu dia. Tapi itu kan Spanyol nggak mau katanya sih. Banyak tapi diancam juga kan Mas. Tapi diancam juga, iya. Perang apa diancam nggak boleh. Perdagangan yang mau perjanjian pokoknya kerja sama perdagangannya lah mau diputus atau gimana. Tapi kan kita juga jadinya ini ya, jadi kita membaca sikap gitu, membaca sikap-sikap negara lain juga betul. Terhadap konflik ini tuh seperti apa gitu. Karena kemarin juga ya maksudnya Inggris, Perancis juga kita jadi menilai juga kayak menilai mereka tuh punya sikap apa gitu terhadap konflik ini juga gitu. Berarti for the rest of the week karena kayaknya ini masih bulan Maret awal juga. Iya, masih ada sehari lagi besok gimana nih Mas? Kalau untuk pergerakan IHSG ya, saya melihatnya sih kalau IHSG masih bergerak di bawah 8.000 saya rasa masih volatile tapi cenderung akan melemah sih Mbak. Cuma memang tidak terlalu selagi nggak ada isu-isu atau berita-berita yang kayak Fitch kemarin sih saya rasa melemahnya masih volatile sideways lah, cenderung sideways. Tapi kalau kita bisa tembus 8.000 saya rasa itu menjadi momentum lah untuk rebound lebih jauh lagi. Mungkin dari saya gitu sih. Oke. Mantap, 8.000. Bismillah lah ya. Bismillah. Tapi itu ini bukan ajakan The Tickers ya. Ini kembali keputusan di tangan The Tickers sendiri. Oke deh kalau gitu Mas Andi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Andi. Sudah Coach Andi ya? Coach. Oh tadi kamu bilang apa? Mas Andi. Oh Mas Andi aku dengarnya thank you Coach Andi. Anaknya sporty banget nih kayaknya jadinya. Semua orang mau panggil Coach. Iya. Makasih Mas Andi udah mampir juga sama kita ya. Habis ini kita masih punya sajian lainnya juga buat The Tickers. Ada editorial review. Sudah pernah sakit campak? Belum Mbak. Belum, jangan sampai ya. Iya, dicampakkan sering. Dicampakkan sering. Nah, kalau itu vaksinnya nggak ada, negara pun juga nggak bisa nolong. Jadi diri sendiri ya. Diri sendiri. Dicampakin biasanya portonya merah biasanya kayak gitu. Wow, iya bisa jadi. Kita mau cari tahu soal campak dan termasuk juga kasusnya yang cukup tinggi di Indonesia. Katanya Indonesia ketinggi kedua di dunia. Nah, itu kita tuh senang banget masuk ranking. Tapi yang udah 4 terbesar ya kan, terbesar di dunia. Tapi kenapa yang begini-begini rankingnya ya gitu? Kenapa nggak ranking FIFA gitu kan? Nah, makanya Detik jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Jurus. Kayaknya sekarang harus melakukan berbagai jurus agar terhindar dari berbagai macam penyakit gitu ya kan. Mau itu nyalahin cuaca ekstrim, cuaca buruk, mau itu nyalahin sekarang virus sudah semakin berevolusi lah. Iya lagi. Tetap kita yang harus punya self defense juga gitu loh. Apalagi sebenarnya sekarang ngomongin soal yang lagi viral di internet juga, kita juga nggak bisa terhindar dari orang yang egois. Iya lagi. Ya kan? Ada yang kalau misal dibilangin tapi kita mah anti gerakan itu. Wah, iya kan, ada gerakan kan? apa nih? Gerakan ada titik. Shuriken. Jadi Detikers memang belakangan ini kasus campak di Indonesia ini menjadi perhatian semua masyarakat. Viral juga di sosial media, ada juga baru-baru ini tadi Iza udah bilang di awal ada selebgram juga yang sempat dia kena campak tapi dia keluar begitu kan. Dan katanya Indonesia ini kasus campak di Indonesia ini tertinggi kedua di dunia. Oh my God, ini bukan sebuah prestasi. Apalagi, ya dong, bukan sebuah prestasi. Apalagi sebenarnya kita tuh juga udah punya atau udah dapet vaksin campak tuh juga udah dari lama banget juga kan. Jangan salah, ada gerakan anti vaksin. Di grup media sosial yang depannya F itu. Banyak.
Ya itu pokoknya. Friendster. Masih aja lagian orang di situ. Friendster ya. Tapi tentunya ini kita mau membahas dari ini ya, dari sisi medisnya juga. Seperti apa sebetulnya penyebaran campak, seberapa bahaya campak ini. Termasuk mungkin kita juga perlu diingatkan kembali sebenarnya si campak ini tuh penyakit seperti apa dan apakah campak zaman dulu sama sekarang tuh ada perbedaannya nggak sih? Bisa Gitu kan ini jadi. kan penyakit yang juga udah cukup lama gitu tersebar juga. Oleh karena itu kita akan berjumpa, akan ngobrol secara daring juga bersama dengan Ketua Umum IDAI Dr. Piprim Basarah Yuwarso. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Apa kabarnya, Apa Dok? kabar? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah luar biasa Sehat, alhamdulillah. hari ini. Baik. Alhamdulillah. Dok, Nggak kena ini campak. jangan dong. Jangan, Dok. Kita aja yang masyarakat kita adalah mediocre. Orang biasa aja cukup geram gitu ketika mendengar satu peristiwa, satu isu yang lagi ramai dibicarakan di sosial media, apalagi dokter gitu yang memang tugasnya adalah ketika punya dalam suatu kondisi kesehatan tertentu nyarinya ke dokter. Nama-namain kerjaan aja gitu kayaknya. Tapi mungkin kita perlu diingatkan kembali campak ini tuh penyakit seperti apa dan alhamdulillah kami berdua belum pernah terkena campak karena seingat kami juga di usia Masih kecil. iya Udah balita divaksin. kayaknya udah divaksin juga gitu, Dok. Silakan Dokter Piprim. Iya, terima kasih. Jadi sebetulnya kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau di campak ini tak kenal maka tak takut ya. Jadi karena program imunisasi sebelumnya sudah cakupannya tinggi ya, maka kita jarang menemui penyakit campak ini ya. Sehingga masyarakat kemudian abai dan kemudian yang dia takutkan bukan campaknya malah vaksinnya ya. Padahal campak ini salah satu yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, penyakit campak ini sangat menular ya. Kalau kita terkena campak itu satu penderita campak bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang di sekitarnya. Wow. Jauh lebih menular daripada COVID. Jauh lebih menular daripada COVID ya. Dan apa gejala campak? Itu biasanya demam tinggi mendadak ya. Terus ada yang namanya 3C, koriza, pilek, cough, batuk dan konjungtivitis, matanya merah. Jadi matanya merah, dia pilek dan batuk ya. Kemudian baru setelah beberapa hari demamnya turun dan kemudian ada ruam mulai dari belakang kuping ya, ruam merah begitu menimbul belakang kuping terus menyebar ke seluruh tubuh dan akhirnya jadi kehitam-hitaman ya. Nah, kalau status imunnya baik-baik aja, sebetulnya campak ini termasuk yang bisa sembuh sendiri ya. Tetapi pada kasus-kasus yang pasiennya itu imunitasnya menurun ya, bisa terjadi komplikasi yang cukup berbahaya ya, seperti misalkan menjadi pneumonia ya, radang paru yang bisa sesak, bisa mesti masuk ICU, dipasang ventilator ya, dan juga bisa menyebabkan tuli ya, bisa juga otak ini bisa cacat permanen dan juga bisa kematian. Kalau dia kena ibu hamil, janinnya bisa keguguran ya. Janinnya bisa keguguran atau prematur atau bayi berat lahirnya rendah. Berarti ini Jadi penyakit campak yang ini nggak sangat bisa diabaikan begitu aja. berakibat yang sangat fatal gitu. Jadi sebenarnya ini tuh berbahaya sekali atau dalam penyakit tuh singkatnya seperti apa sih apa tuh namanya? Levelnya lah. Level berbahayanya dari penyakit campak ini. Ya ini sangat-sangat menular ya. Kalau kita lihat COVID itu kan 1 banding 2 sampai 3 ya. Satu orang menularkan 2 sampai 3. Itu aja udah heboh satu dunia ya. Iya, betul. Nah, campak ini juga jauh lebih menular, 4 kali lipat dari penularannya COVID. Makanya
cakupan imunisasi harus tinggi. Tapi untungnya campak ini kan sudah ada imunisasinya, udah ada Betul. vaksinnya. Dan vaksinnya dibuat di Bio Farma ya, dibuat di Bio Farma. Vaksin MR itu produk dalam negeri. Jadi nggak ada tuh konspirasi luar negeri, konspirasi Yahudi katanya mau begini begitu dengan vaksin. Soalnya campak ini vaksinnya ada gratis di puskesmas dan dibuat di dalam negeri. Ya, sayang sekali kalau masyarakat kita terpengaruh isu-isu ya vaksin begini begitu ya, rela anaknya kena campak daripada divaksinasi. Padahal vaksinasi itu upaya yang sangat murah ini kan bahkan gratis buat masyarakat ya, gratis buat masyarakat. Tapi kalau sudah kena komplikasinya bisa sampai puluhan juta. Dulu saya pernah ada ketemu satu kasus gara-gara campak dia mesti jual rumah karena campaknya kemudian bikin dirawat di ICU lama, komplikasi dan sebagainya. Waktu itu belum berlaku BPJS ya. Masih dulu sih waktu belum BPJS tuh. Itu sampai jual rumah beneran loh orang tuanya. Ya ampun. Nah ini kan Iya. kita tidak berharap. Akibatnya fatal juga. Fatal juga. Dok, aku mau tanya juga dok, apakah yang kena penyakit campak ini hanya anak kecil atau orang dewasa bisa kena sih dok? Bisa, orang dewasa bisa juga ya bisa kena. Tapi memang sebagian besarnya pada usia anak-anak ya, usia balita, usia sekolah ya. Tapi pada umumnya semua orang bisa terkena ya. Cuman berat ringannya tergantung respons imun dari masing-masing. Nah penularannya bisa oleh siapa saja ya. Terutama orang-orang yang aktif ya, aktif kesana kesini. Nah ini bisa membawa campak itu jadi kemana-mana. Apalagi kalau dia sedang sakit campak kan harusnya diisolasi tuh. Betul. Isoman. Ya, kita ingat isoman kan? Isoman Betul. diri. Itu harusnya isolasi, nggak boleh keluyuran kemana-mana. Karena kalau dia keluyuran, ketemu 10 orang, 10-10-nya bisa kena semua. Jadi Wah, campak. bahaya banget. Nah, termasuk juga kan kita juga suka denger nih, bisa aja nih yang namanya virus gitu tuh berevolusi ya. Dia apa ya, menjadi lebih kuat atau lebih imun juga lah, beradaptasi juga dengan berkembangnya zaman juga. Nah, penyakit campak ini sekarang kan kita dihadapkan ke data yang katanya kasus campak di Indonesia tertinggi kedua di dunia. Apa yang terjadi sama Indonesia? Atau ini memang orang Indonesia yang secara awareness-nya belum cukup? Atau mungkin sebenarnya secara virusnya ini udah menjadi satu virus yang lebih masif lagi gitu? Apa yang terjadi dok? Yang terjadi adalah cakupan imunisasi menurun secara signifikan ya. Karena campak ini sangat menular, maka cakupan imunisasi itu harus di atas 95%. Baru wabahnya atau KLB-nya bisa diatasi. Kalau dia menurun 60% aja ya, dari 100 anak itu hanya 60 anak yang diimunisasi, maka itu KLB-nya bisa muncul karena ini sangat menular. Oleh karena itu cakupan imunisasi itu harus tinggi. Oleh karena itu isu-isu yang bikin orang tua galau, kemudian sebagiannya nggak vaksinasi, ini berpotensi betul untuk menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa campak ini. Oke. Itu tadi dia. Iya, sama dok aku juga penasaran dok, campak ini kan tadi dokter juga bilang kalau gejala awalnya itu demam dan ada beberapa kasus kalau ada banyak banget dok di sosmed. Jadi ceritanya misalnya ada orang dewasa dia ngerasa kok gak enak badan gue ya, besok kayaknya gejala tipes nih. Tahu dia ke rumah sakit bareng anaknya atau bareng adiknya lebih kecil dok, dan ternyata sama dokter ketahuan bapak campak. Nah terus adiknya juga lah abang gue campak apalagi masih kecil begitu dok. Apakah memang artinya gejala awalnya ini bisa dibilang demam atau mungkin demam dulu atau kemudian ruam atau ruam dulu baru kemudian demam dok? Karena yang saya baca juga karena ruam itu katanya ada yang di dalam pipi gitu ya dok ya? Ya, demam tinggi dulu. Demam tinggi dulu, beberapa hari, 3 atau 4 hari, kemudian baru muncul ruamnya. Ya. Nah kalau udah imunisasi, mungkin imunisasinya nggak lengkap, dia bisa nggak full blown gitu, nggak muncul semua. Gejalanya muncul parsial ya. Nah di dalam pipi itu ada bercak koplik. Ini gambarnya ini keliru ya. Yang digambar itu adalah HFMD ya. HFMD itu hand foot and mouth disease. Jadi gambar itu bukan campak. Oh beda Jadi dok. gambarnya campak. Ya. Ilustrasinya keliru ya. Iya, Itu baik, gambarnya baik. HFMD. Ya campak tuh Ilustrasi campak ruamnya itu lebih lebar lagi gitu ya dok ya? lebih luas ya. Lebih istilahnya ngegeblek gitu ya di belakang
telinga, terus Iya. ke leher, terus ke Lebar badan gitu. semuanya. Kayak Semuanya gitu. pulau-pulau gitu ya, kayak Iya, kayak pulau-pulau. pulau-pulau, betul ya. Dan Ah, itu lama-lama jadi menghitam gitu ya. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan? Biasanya sih kalau balita mesti dikasih vitamin A ya. Vitamin A. Untuk di bawah setahun itu 100.000 unit 2 hari ya berturut-turut, dan kalau di atas setahun itu 200.000 unit. Nah ini kalau orang tua anaknya terkena campak itu harus diberikan vitamin A ini. Oh tadi masalah diagnosis ya. Diagnosis pastinya tentu saja isolasi virus di pemeriksaan darahnya ya di laboratorium ya. Tapi biasanya dari klinis aja kita udah ngelihat ini khas banget campak itu. Ya walaupun banyak diagnosis bandingnya, tetapi campak ini satu penyakit yang khas yang memang akhir-akhir ini kita jarang ketemu ya, terutama dokter-dokter yang masih muda jarang ketemu. Kenapa? Karena cakupan imunisasi sebelumnya kan udah bagus tuh. Jadi kasus campaknya udah menurun ya. iya. Tapi sekarang muncul lagi. Ini kalau buat kita ada hikmahnya. Dokter-dokter pada belajar lagi nih ketemu kasus campak. Ada silver lining lah sedikit lah ya, ada hikmahnya juga. Tapi Dok, perlu diulang nggak si imunisasinya untuk kita yang bahkan kita juga lupa ya umur berapa, Iya. harusnya sih balita atau Kayaknya batita pernah lah sih, ya. gitu ya, kita divaksin campak juga. Kan sekarang akhirnya dengan kasus yang kian marak juga, apakah jadi, perlu khawatir kah Apa gitu? saya perlu tuh suntik Diulang lagi? imunisasi lagi begitu, Dok? Ya, kalau dewasa, terutama untuk wanita yang akan hamil ya, itu pada dewasa ada vaksin MMR namanya. Baik. MMR ya. Itu pada anak juga, anak yang udah besar ya, itu juga perlu diberikan vaksin MMR. Tapi biasanya pada kasus yang KLB begini, pemerintah mengadakan ORI namanya, Outbreak Response Immunization. Jadi biasanya nanti diberikan imunisasi ya pada seluruh balita sampai usia sekolah. Biasa sampai umur 15 tahun tuh, dari 9 bulan sampai 15 tahun, nanti diberi vaksinasi MR semua anak. Biasanya seperti itu ya, tapi saya nggak tahu ini akan dilakukan kapan. Tapi yang jelas sebelum itu terjadi, mungkin kita semua aware ya, salah satu vaksin yang untuk seorang dewasa itu vaksin MR atau MMR. Bedanya kalau MMR itu ada ditambah vaksin gondongannya. Ya kalau MR itu cuman measles, campak, dan rubella atau campak Jerman. Tapi dua-duanya penting untuk terutama wanita yang akan hamil. Kenapa? Karena kalau hamil muda, ya, kalau kena campak tadi ya, risikonya abortus, risikonya prematur ya, itu kalau campak. Tapi kalau campak Jerman atau rubella itu yang lebih parah lagi, janinnya bisa cacat. Ya, cacatnya jantungnya bocor, matanya kena katarak, kupingnya tuli, kemudian kepalanya kecil. Nah ini yang perlu kita cegah, salah satunya dengan imunisasi MR pada wanita yang akan hamil. Oke, Dok, ini pertanyaan masyarakat awam banget, Dok. Maaf banget, Dok. Kalau nggak berkenan, apa sih, Dok, bedanya campak sama cacar air, Dok? Karena kan kalau misalnya zaman dulu, aku sih masih ada, Dok, bekas cacar air gitu. Cuman kadang orang tuh kayak itu mah kayak campak deh. Oh, ini cacar air nih begitu, Dok. Kalau cacar air, sebagaimana namanya, dia ada fisikal, ada gelembung yang berisi cairan, ya, gelembung yang berisi cairan, dan biasanya demamnya nggak terlalu tinggi. Demamnya nggak terlalu tinggi. Kalau campak itu kan memang papulomakular, jadi ngegeblek-geblek gitu ya, merah-merah tapi yang menebal gitu, nggak ada airnya, nggak ada airnya. Kalau cacar air kan dia kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil menyebar rata. Kalau campak itu ngegeblek-geblek. Beda sih, cacar air ya seperti cacar ada berair gitu, gelembungnya ada berairnya ya. Kalau campak itu nggak ada airnya. Ya. Campak ada airnya, oke. Walaupun sama-sama merah sih warnanya, iya kan. Betul, menyerang ada tanda-tanda di kulit juga. Dok, sekarang kan kita juga ya akhirnya terbagi kubu lah ya, yang satu kekeh gitu ya, sangat anti gitu dengan vaksin. Yang satu tentunya juga ya sudah membuktikan bahwa sebetulnya kita dengan melakukan vaksin tuh selamat gitu, selamat aja gitu ya. Bagaimana akhirnya kita bisa lebih
mungkin ngasih tahu lah orang-orang sekitar kita bahwa sebetulnya ketika penyakit menular itu tidak dicegah dengan cara yang tepat, itu yang dirugikan tuh banyak gitu. Ini bercermin juga dengan kasus si selebgram yang ada di sosial media juga gitu, bahwa dirinya juga menganggap enteng gitu penyakit ini. Ya, jadi sebetulnya begini kan, dulu saya sih maunya cara alami aja kebalnya gitu ya. Boleh, memang orang kalau udah kena campak, dia akan kebal secara alamiah ya. Tapi kan nanti bisa kena campak, ya kalau selamat ya. Kalau dia kena pneumonia, masuk ICU dulu, ya kebal juga sih, cuman masuk ICU dulu lama gitu ya. Atau kebal sih, tapi kena radang otak dulu gitu ya. Jadi kena komplikasi penyakitnya dulu sebelum kebal gitu. Nah, manusia karena diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau kebalnya tapi nggak mau sakitnya, maka dibuat vaksin. Vaksinnya itu dari virus campak dilemahkan dulu, ya, dibuat setengah teler gitu, baru dia jadi bikin kekebalan tapi nggak bikin sakit. Itu yang disuntikkan ke tubuh manusia. Jadi dapat kebalnya, nggak dapat sakitnya. Kalau kebal alami, dia dapat sakitnya, kemudian kebal. Nah, kalau sakitnya ini pas imunitasnya lagi turun, ya apalagi kena anak-anak yang punya masalah imunitas, misalnya anak dengan kanker darah, anak dengan penyakit ginjal pakai steroid lama, itu kan bisa fatal, bisa mematikan. Jadi selain dia bahaya untuk dirinya, dia bisa membahayakan masyarakat lingkungannya. Gitu loh. Ini jadi tanggung jawabnya bukan sekadar tanggung jawab pribadi, tapi tanggung jawab sosial juga. Bahwa kita ketika kita menghimbau masyarakat untuk tidak imunisasi, misalkan ya, itu bisa jadi dosa jariah loh. Bisa jadi dia dosa bertumpuk-tumpuk karena seruannya itu dia menyebabkan orang lain menderita. Bahkan bisa jadi kecacatan. Jadi hati-hati nih untuk ini, apalagi di bulan puasa, bulan Ramadan, ya, waktunya kita beribadah, jangan sampai kita justru menyerukan sesuatu yang membahayakan orang lain, ya, karena imunisasi campak ini sudah sangat terbukti, ya, dia buatan Indonesia, sudah terbukti aman, dan buktinya kalau imunisasi cakupannya menurun, ya, itu wabahnya muncul lagi. Dan campak ini bukan untuk yang diobati loh, tapi dicegah. Ya. Dan dicegahnya udah ada caranya dengan imunisasi. Kira-kira begitu. Iya, Dok, berarti tadi dokter juga sempat mention angka imunisasi yang turun begitu, Dok. Terakhir nih, Dok, kalau begitu dokter melihat sejauh mana usaha pemerintah Indonesia ini untuk mengurangi kasus campak, Dok? Ya, ini harus di berbagai level ya. Pertama dari edukasi ke masyarakat, ya. Edukasi, kemudian ketersediaan vaksinnya sendiri, ya. Kemudian juga ini harus ada upaya-upaya sistematis untuk penguatan layanan kesehatan primer, ya. Jangan sampai pemerintah itu sibuk di tersier, sibuk bikin rumah sakit bertingkat-tingkat, tapi cakupan imunisasinya diabaikan. Posyandu dikuatkan kembali, edukasi masyarakat, promotif, preventif, edukasi tentang pencegahan, ya, termasuk imunisasi, ini dikuatkan kembali, ya. Jangan sampai layanan kesehatan primer kita kebobolan, ya, sehingga masyarakat juga yang jadi korban, ya. Ini kan dulu pernah tuh ada balita 20 orang meninggal di Sumeneb, ya kan, karena campak juga. Itu belum teratasi, udah muncul di mana-mana. Jadi ini alarm ya buat kita, bahwa ayo kita sama-sama menguatkan layanan kesehatan primer. Di puskesmas, posyandunya dikuatkan, cakupan imunisasinya ditingkatkan, imunitasnya dari sisi nutrisi, ya, gizinya ditingkatkan, ya. Karena campak itu bisa menyebabkan kematian fatal apabila disertai dengan gizi buruk, ya. Apabila disertai dengan gangguan imunitas. Jadi saya kira ayo sama-sama, ini dari Detik juga dari pihak media, terima kasih ini sudah diskusi masalah ini, kita sama-sama diseminasi informasi, ya, supaya masyarakat kita lebih galau dengan penyakitnya daripada galau dengan vaksinnya, ya kan?
betul dok. Jangan sampai salah galau, salah takutnya salah. Itu dia. Kok dengan penyakitnya nggak takut, dengan vaksinnya takut, kan itu aneh gitu ya. Iya betul. Tapi terima kasih banyak dokter udah mampir juga ke Detik Sore hari ini, sudah mencerahkan lah ya. Kita juga mudah-mudahan nggak makin banyak juga ditemukan kasus campak juga di Amin. Indonesia gitu. Amin. Sehat-sehat untuk Sehat-sehat. kita semua masyarakat Indonesia. Dan terima kasih Dokter Piprim Basarah Yanwarso. Terima kasih banyak dok. Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia. Terima kasih, sama-sama. Selamat Izin sore. Rifat. Selamat sore, assalamualaikum dok. Sore. Itu dia ya, kita galau ke ke hal yang tepat gitu. Iya. Ya, bukan justru kalau dengan kita tahu cara menanggulanginya, apalagi juga ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Maksudnya Dari juga dulu. Dari dulu. Ada. loh. Ya juga tadi dokter Piprim juga bilang sebenarnya ya imunnya tuh harus kuat gitu kan. Sa. Dan ketika tanda pertama tuh tadi demam. Betul. Kayaknya demam, ya maksudnya ketika kita demam Demam dalam tinggi. tanda sakit, demam tinggi dalam demam biasa gitu ya Zaya. Itu kan juga sebenarnya menular kan? Iya. Ya kan panas, ntar tiba-tiba entah batuk lah, karena kan kemana-mana kan. Iya, Jadi iya, setidaknya iya. kalau misalnya demam, ya udah istirahat aja di rumah. Sebenarnya gitu loh. demam itu adalah reaksi tubuh Oh, kita melawan. karena ada Oh, iya, sesuatu iya. yang asing di dalam tubuh kita. Gitu. Oh, antek asli. Bukan ya itu batuk, Oh, campak, batuk, campak. atau Virus, apa. virus. Mungkin Ada bisa bakteri. virus atau bakteri gitu ya. Kita ada satu dulu deh yang mau kita geser dulu. Sebelum ya nanti kan? MC. Sebelum nanti MC. Laporan war takjil. Aduh, Pak, pengen Ini katanya. sate Padang lagi. Iya ya, Yang merah itu. gue pengen ini lah tempe mendoan. Kenapa tempe mendoan, Sederhana tahu Zak? kayak. Sederhana mah nasi Padang. Sederhana mana amat tempe mendoan. Sederhana tempe Gak tahu mendoan. BM aja. Pengen ya? Kalau lo pengen sate Padang kan di depan sini ada sate Padang. Tapi Udah kayak pernah coba rasanya kurang ini sih. Ada kayaknya ada yang lebih enak lagi tuh di Fatmawati namanya. Aji Ajo kalau nggak salah. Aji ya. Aji Ajo gua nggak Ada salah Aji itu. Ajo tapi dia ya. Pokoknya di Fatmawati dekat Deretan Total Buah di Tikers. Kalau misalnya di Tikers Laos itu kalau malam doang tuh ada dia. Dan tuh lebih nendang gitu loh. Pas gua makan lama banget Tambocie. Tambocie langsung ya tambah satu. Satu berita dulu deh Tambocie. Sebelum Ke kita Brigadir ke Haikal. NTMC juga ya. Kita punya satu lagi ini yang terkena OTT KPK. Aduh. Ya, beliau ini sebenarnya juga cukup berbakat di dunia musik karena dulunya berprofesi sebagai seorang penyanyi dangdut. Dangdut. Terus kemudian juga sekarang menjabat sebagai bupati 2 periode lagi. Oh. Di Pekalongan ya. Mungkin juga Detikers sudah lihat berseliweran beritanya mengenai Fadia Arafik. Ya, Bupati Pekalongan ini yang yang kena OTT KPK juga terkait dengan adanya oh enggak deh, ini karena momen ditangkapnya itu adalah ketika Mobil doi listrik. lagi ngisi daya mobil listrik gitu. Ya ketapnya tuh ini dia jadi sama keluarganya Konflik. bikin PT sendiri. Benar. Apa sih namanya tuh kayak IO lah. Benar. Nah, ntar duitnya tuh dari ke situ gitu. Benar. Bulan puasa padahal. Benar. Padahal sudah diikat. Terus, Gitu. Jadi Fadia ini sengaja memaksa perusahaan keluarganya untuk menjadi pemegang tender proyek di Pekalongan juga. Nah, untuk perusahaannya sendiri merupakan pengadaan jasa outsourcing. Sampai ke selimpet jasa outsourcing dan juga pengadaan lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pekalongan juga gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya ya yang fair-fair aja gitu. Iya, kan. swasta lah. Swasta, Buka lelang. Milik masyarakat. Iya betul, buka lelang milik masyarakat juga gitu ya. Jadi penyidik dari KPK juga menyatakan sudah memiliki cukup alat bukti dalam kasus ini. Ada bukti-bukti yang memang mengarah ke arah konflik kepentingan dalam proses pengadaan jasa. Aduh. Susah berkata-kata. Nggak bisa Gak berword-word ya. bisa berword-word. Tapi Itu kalau dia. ini harus berword-word, Za. Boleh. Karena Brigadir Haikal akan langsung melaporkan
untuk detikers situasi jalanan di ibu kota atau mungkin di daerah-daerah lainnya. Wow, Langsung wow. saja Brigadir Haikal, selamat sore. Selamat sore Ya Brigadir baik, Haikal. selamat sore Afif, selamat sore Eza. Selamat sore Bri. Brigadir Haikal. Boleh dengan laporannya pada sore hari ini. Silakan. Ya baik, terima kasih Afif dan juga Eza dan selamat sore pemirsa. Kembali kami dari NTMC Polri yang kami informasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini langsung dari kawasan Simpang Cawang, Jakarta Timur. Di mana situasi arus lalu lintas pada sore hari ini di kawasan Simpang Cawang bisa bersama-sama kita lihat memasuki jam pulang perkantoran dan menjelang berbuka puasa. Situasi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cawang khususnya dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Cililitan terpantau ramai cenderung tersendat pada sore hari ini. Kemudian situasi arus lalu lintas dari Simpang Cawang yang akan menuju ke arah Halim Perdana Kusuma pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Dari arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah MT Haryono serta yang akan menuju ke kawasan Jatinegara saat ini terpantau ramai lancar. Memang ketersendatan di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light di kawasan Simpang Cawang serta perputaran balik kendaraan yaitu dari arah Cililitan yang akan berputar balik masuk ke dalam tol Jagorawi pada sore hari ini memang terpantau padat. Kepadatan di kawasan Simpang Cawang ini memang berbarengan dengan jam pulang perkantoran serta waktunya menjelang berbuka puasa. Untuk itu apabila Anda melewati kawasan Simpang Cawang, untuk selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta tetap patuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Banyaknya pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya di kawasan ini juga perlu menjadi perhatian. Dan kami ingatkan bagi Anda pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas penyeberangan. Seperti di kawasan Simpang Cawang terdapat zebra cross yang bisa Anda gunakan untuk menyeberang dan tidak menyeberang di sembarang tempat. Untuk itu selalu berhati-hati dalam berlalu lintas serta patuhi arahan petugas kami di lapangan dan tetap hormati pengemudi lainnya dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Dari kawasan Simpang Cawang, Jakarta Timur, kembali ke studio bersama Afif dan Eza, silahkan. Baik Brigadir Haikal. Brigadir Haikal mau tanya apakah di sana cuaca mendung atau mungkin sedikit terang nih? Sepertinya cukup delay juga. Cukup delay gitu juga. ya, nggak Terima apa-apa kasih ya. banyak Brigadir Tapi kita Haikal apresiasi kalau semangatnya begitu. juga. Selamat menjelang berbuka puasa dan selamat melanjutkan tugasnya juga hari ini. Terima kasih banyak Brigadir Haikal. Selamat sore. Selamat sore. Karena katanya cerah di kita di, tapi kayak pasti takutnya hujan. Kenapa takut hujan? Ya basah ntar kan aku nggak bisa kena air. Aduh cantik. Aku udah shoot gitu. Cacar api ya, gak boleh kena air ya. Aku putri malu yang mau dipegang begini ya. Iya bener. Duh gue lagi scroll. Apa sih TP mendoan lagi? Ulang peach tea. Ulang peach tea. Ulong peach tea. Bukan yang tadi lu pengennya yang match yang dibuat sama orang perindapan. Detikers, abis ini kita masih ada satu segmen lagi, tentu aja Sunset Talk. Dan kita ini cukup berat juga nih. Kayaknya emang kalau ngomongin ini barengan sama nasi gudeg kali ya. Kenyang dong. Kenyang dong. Kenyang banget. Hey. Jadi emang topik kita nanti di Sunset Talk adalah perang Iran versus Amerika, pariwisata Indonesia terganggu. Nah. Karena memang di Bali kan sempat delay tuh pesawatnya. Betul. Udah gitu seperti kita tahu juga banyak turis datang ke Indonesia itu ini naik maskapai dari Timur Tengah. Ya transitnya, hubnya lah. Jadi kayak dari Eropa terus ke Timur Tengah ya kayak Emirates, kayak Qatar, you name it lah pokoknya. Dan apakah ya tim perang di sana itu bakal pengaruh juga ke pariwisata kita Wonderful Indonesia? Apalagi juga sebetulnya baru aja ada kapalnya Iran tuh yang tenggelam di daerah Sri Lanka. Yang artinya udah mulai masuk ke area Asia iya. gitu. Walaupun Sri Lanka Asia Tenggara. Samudra bukan Hindia sih? lah, Samudra Hindia. Itu Sri Lanka dia. kan negara yang jarang wanitanya itu.
Sri Sri Lanka. Lanka, ya. Dia deketin dia. Sempat banget masuk Sri ke sini. Lanka. Aduh, itu. Kita abis ini akan bahas juga bersama dengan Detik Travel. Ya. Iya, makanya jangan kemana-mana, Detikers, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini artinya apa tuh belakang? Welcome back to Terus- Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Aduh, kita udah mulai nggak kompak ya, saya udah jam segini soalnya. Jangan dong, kita tetap harus kompak. Ayo sebutkan tajil yang harus kita makan habis ini. 1, 2, 3. Kue sus. Cendol. Ah, Lah, itu ada kue sus kan. Kalau cendol dari mana? beli. Ya, pajak dong. Ya, sorry. Imbas dari konflik yang juga terjadi, perang Iran versus AS dan juga Israel juga berpengaruh nggak sih sebetulnya sama pariwisata Indonesia? Secara ya di satu sisi Indonesia memang punya posisi yang cukup strategis ya, negara yang luas gitu ya. Kemudian juga posisinya juga strategis dilalui dari sama berbagai penerbangan juga gitu ya. Belum lagi kita juga punya misi-misi untuk tetap bisa memajukan pariwisata Indonesia, terutama kita juga walaupun memang masih cukup primadonnya masih tetap di Bali sih gitu ya. Tapi kita pengen tahu seperti apa sebetulnya konflik ini mempengaruhi pariwisata Indonesia. Jangan-jangan nanti hilang lagi ya para wisatawan Wisatawan luar mancanegara, negeri, iya, mancanegara luar negeri ya. itu ya. Oleh karena itu hari ini kita akan ngobrol juga bersama dengan redaktur Detik Travel, ada Mas Wahyu Setio Widodo. Mas Wahyu, selamat sore. Selamat sore, Mas Wahyu. Teman-teman. Ini dari Bali langsung ke sini loh. Katanya padahal lagi liburan ya. Enggak, tadi lu ngomong, Mas Wahyu dari Solo. Dari Dubai. Dari Dubai. Enggak. Karena lagi PO coklat Coklat Dubai kayaknya. Coklat Dubai. Mas Wahyu, ini kan pariwisata kan sebenarnya jadi salah satu pendapatan negara Devisa. lah, devisa negara juga, walaupun kita nggak bisa bandingkan juga dari pariwisata Dubai yang sekarang juga agak carut marut tuh gara-gara konflik ini. Tapi yang jelas kita fokus ke Indonesia dulu aja ya. Sebenarnya gimana nih cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi pariwisata Indonesia kah? Betul. Untuk secara dari nasional sendiri mungkin ada pengaruhnya, tapi itu tetap based on data ya, harus diukur dulu dan dihitung. Untuk trennya sendiri di bulan Januari Februari ini memang trennya sedang menurun karena off season kan. Setelah puncaknya di Desember, bulan Januari Februari biasanya turun. Dan menurut data juga turis asing yang ke Bali itu memang lagi turun sekitar 18% gitu. Lumayan. Tapi ini berarti si penurunan 18% ini apakah karena konflik atau faktor-faktor lain? Karena kan kayaknya akhir tahun juga ada beberapa kecelakaan. Banjir. Ada kecelakaan kapal. Terutama faktor alam sih, faktor Oke. alam, hujan, cuaca yang Iya, buruk banjir. itu juga ada pengaruhnya. Situasi geopolitik memang berpengaruh, tapi memang itu efeknya tidak langsung instan ya, karena itu akan butuh ya sebulan 2 bulan dan kita lihat tren dan perhitungan datanya begitu. Iya. Untuk saat ini sih belum terasa ya, tapi memang untuk penumpang pesawat sendiri yang terdampak di Bali cukup banyak karena penerbangan pasti akan dibatalkan karena situasi keamanan juga pihak maskapai juga tidak bisa menjamin kan bakal kena rudal atau enggak. Jadi lebih baik dibatalkan. Gitu. Jangan. Itu soal konektivitas juga, yuk Bandar Ngurah Rai, kita kan memang beberapa hari terakhir tuh ada beritanya bahwa turis nggak bisa pulang gitu kan. Dan kita tahu juga memang maskapai Timur Tengah ya kayak Emirates, Etihad, Qatar Airways, mereka memang punya penerbangan ke Bali juga kan. Iya. Berarti itu artinya memang selain turis Timur Tengah yang terbang lewat maskapai mereka negara masing-masing, turis dari Eropa juga banyak naik pesawat itu kan mereka. Betul, karena hub utama dunia itu sekarang di Timur Tengah. Jadi maskapai Timur Tengah itu sekarang berlomba-lomba untuk menjadikan negaranya sebagai hub transit dari Eropa ke Asia. Jadi kalau ada situasi geopolitik konflik terjadi di situ itu pasti sudah akan sangat terpengaruh karena baik Dubai, Doha, terus Abu Dhabi itu kan semuanya hub transit yang besar dan itu kita tidak bicara penumpang 10-20 orang ya ini. Ini kita bicara Jutaan ini ya. ribuan. Dan penerbangan yang di cancel kan udah bukan 1-2 lagi, itu 20.000.
20.000 Sampai- penerbangan. dari awal konflik dari Tanggal 28 kita Akhir- gajian. akhir- Gue inget banget kita gajian ini ada perang kenapa sih? Sorry, Iya, emang yang gajian Transmedia kenapa yang sana perang gitu. dari akhir pekan lalu sampai sekarang itu udah 20.000 penerbangan lebih yang dibatalkan. wow. Walaupun kabar terakhir katanya udah mulai bisa keluar ya orang-orang dari sana ya. Sudah, karena itu kan sebenarnya ini ya curi-curi juga sih maskapai itu kan. Jadi ketika mereka kan juga punya ada laporan intelijen juga kan pastinya. Mereka dari day to day pasti akan dipantau. Ketika memang situasi aman ya mereka bisa terbang. Tapi itu kan jumlahnya terbatas ya, Pasti. nggak langsung 1.000 penerbangan sehari itu nggak mungkin juga. Jadi mungkin beberapa sudah ada yang mulai ini sudah mulai terbang lagi gitu. Nah, ya mau nggak mau kan sebenarnya juga apa ya, ada rasa ya khawatir gitu ketika bepergian jauh atau ya lintas negara lah gitu. Belum lagi juga ya banyak lah faktornya juga yang mungkin juga banyak yang dari negara lain juga menilai kayak apakah Indonesia tetap aman gitu untuk bisa dikunjungi sebagai destinasi wisata juga. Itu pertanyaan bukan deh kayaknya. Gimana lanjut. Nah, titik. Apakah kemudian akhirnya nanti akan kita lagi nih yang menyelamatkan pariwisata Indonesia? Kan gimana pun juga di situasi kayak gini orang Indonesia juga tetap butuh healing gitu. Kayak zaman Covid dulu gitu. Tentu. Jadi sekarang paradigma pelaku pariwisata itu harus diubah ya. Udah mulai pelan-pelan diubah bahwa ketika situasi geopolitik memanas, turis-turis asing nggak bisa ke sini, ya otomatis mau nggak mau ya pondasinya ya wisatawan domestik mau nggak mau. Jadi mereka tidak bisa lagi memandang sebelah mata wisatawan domestik karena pasarnya ya sekarang yang paling besar dan tidak dipungkiri adalah wisatawan domestik gitu. Tapi ini pesawat dalam negeri itu mahal. Nah, Mahal. itu dia. Belum lagi nih kalau misalnya ke tempat-tempat apa kayak ke kafe itu kalau misalnya orang lokal kayak di sini sih. Kalau orang bule baru wah welcome sir. Ya kan? Itu kan masalah klise yang terus ada ya. Betul. Itu sih ya itu dia. Itu kita harus pelan-pelan mengubah paradigma itu bahwa pondasi utama pariwisata turis asing penting tapi yang lebih besar volumenya ya wisatawan domestik mau nggak mau dan tidak bisa dipungkiri memang kenyataannya seperti itu gitu. Kalau wisatawan dari kita kan penyumbang terbesar tuh masih dari Malaysia, Iya. China, Australia ya kan. Kalau dari Timur Tengah tuh sebetulnya semana sih? Timur Tengah masih termasuk salah satu yang terbesar juga tapi memang mereka segmented sekali ya. Jadi wisatanya mereka sangat pemilih, mereka biasanya suka wisata alam yang sejuk, yang kan kita tahu sendiri Timur Tengah kan panas. Bener. Jadi mereka biasanya nyari yang ngapain nyari sejuk-sejuk. panas-panas lagi gitu. Iya, Ya sama ya kayak kita nyari salju. Betul. Jadi mereka biasanya sukanya ke puncak, ke Cisarua gitu. Yang Memang adem-adem. masih besar tapi volumenya masih di bawah negara lainnya gitu. Iya sih. Dan selain soal soal geopolitik kan juga perang di Timur Tengah ini kan juga pasti akan memicu kenaikan harga minyak dunia, ya kan. Ibaratnya kalau BBM naik, semuanya bakal naik. Dan itu kalau transport naik, kalau misalnya harga minyak dunia naik, ini kan juga pasti ini ya ada dampak juga ke industri pariwisata lah. Betul. Khususnya ke misalnya kayak tiket pesawat, operasional hotel itu bisa lebih naik lagi kan. Betul. Jadi situasi ini juga merembet ke yang lain efek domino. Betul. Jadi ketika barang langka harga pasti akan naik. Ya itu situasi yang kita hadapi sekarang. Penerbangan harganya aku baca itu dari Arab ke sini 20 juta sekali jalan. Masya Allah. Gara-gara itu Normalnya bukan normalnya, maksudnya sebelum ada kenaikan tuh Kayaknya nggak sampai nggak nyampe dua kali, itu naik itu 2 kali lipat. Itu lipat. Ya umroh aja 30 juta udah masuk PP. bener. berapa hari, Bener, udah udah berapa sama hari. hotel. Iya, udah sama hotel, udah sama Ini makan. tiketnya aja, tiketnya. Sama air zam-zam ya 1 liter. 5 liter. 5 liter. Kan ada jatahnya. Dan situasi itu membuat orang-orang itu mengubah rute. Jadi biasanya kan bisa direct itu. Mereka bisa transit kemana dulu, baru terbang kemana, baru ke negara tujuannya. Itu juga mengakibatkan biaya membengkak kan, karena itu tidak mungkin langsung kan, karena
penerbangannya dibatalkan. Jadi itu juga mempengaruhi juga gitu. Normal itu 8 jutaan, Za. Itu jadi 20. Ya karena situasi kayak begini. Kalau normal misalnya ini nih. jadi 1,2 berangkat nggak besok? Ya insya Allah ayo. Mau itikaf di Masjidil Haram. Beli 5 kita. Kayak beli kacang. Iya gampang banget ya. Heeh. Oke. Gitu. Nah, udah ada himbauan atau apa dari pemerintah Indonesia mungkin untuk atau mungkin dari KBRI juga untuk kok KBRI? Kemenhaj yang umroh-umroh itu loh yuk. Bukan, Apa nih? Kak. KBRI Teheran dia sudah mulai merilis himbauan untuk evakuasi secara bertahap dari jadi WNI yang tinggal di Teheran di Iran ya. Iran, heeh. Pada umumnya dia akan dievakuasi secara bertahap pulang ke Indonesia gitu. Oke. Sama ini sama yang umroh kan ada beberapa. Umroh juga, iya. Itu Kemenhaj sudah ada himbauan belum yuk? Atau Udah. atau sekarang lagi di stop dulu nih? Sudah ada himbauan untuk menunda perjalanan. Jadi yang tanggalnya dekat-dekat ini sedih ditunda banget. Wah, padahal mau pulang terakhir. Pesawatnya juga nggak ada yang mau Iya pulang benar ke sana. sih Betul. sebenarnya. Padahal sebenarnya iya maksudnya iya maksudnya kita juga penyumbang Jamaah. jamaah Iya, umroh betul. terbanyak Banyak, juga dari dunia juga itu kan juga ya berpengaruh ke mereka juga kasihan juga ya itunya apa namanya tour travel umrohnya Travelnya. juga. Sampai yang tertahan di sana yuk kan kabarnya beberapa jamaah masih ada yang Masih- tertahan masih di ada. Arab. Itu apa Kemenhaj juga turun tangan untuk membantu atau seperti apa? Ini KBRI masih mengkoordinasi gitu kan supaya mereka bisa dipulangkan secepatnya lah. Kasihan juga mereka kan terlantar di negara orang kan nggak semuanya punya uang kan ya. Modalnya juga terbatas juga kan makin lama di sana biaya makin membengkak. Jadi sebisa mungkin mereka akan dipulangkan secepatnya ke sini. Gitu. Iya sih kita berharap pemerintah ya kalau gini. Betul. Begitupun juga dengan para wisatawan yang terjebak di sini ya. Betul. Itu berarti menantikan adanya pesawat terdekat gitu ya yang bisa yang berangkat gitu ya. Iya, terus juga ini izin tinggal. Itu kan mereka kan juga iya. mereka kan masuk menggunakan visa on arrival kan biasanya itu kan ada batas waktunya. Ketika penerbangan dibatalkan mereka kan otomatis akan tinggal lebih lama di sini. Dan itu juga berpengaruh pada izin tinggal mereka yang bisa aja overstay. Makanya dari imigrasi itu mengeluarkan izin tinggal darurat. Nah, di Bali itu sudah ada beberapa yang apply dan itu melalui izin darurat itu izin mereka diperpanjang sampai 30 hari. Jadi mereka nggak perlu khawatir overstay. Kemudian juga pihak imigrasi itu membebaskan denda overstay untuk turis-turis yang terdampak. Jadi dendanya 0. Begitu. Baik juga ya kita tuh Iya, suka kita ngasih sangat kayak baik hati. iya kan Baik hati loh kita. dermawan banget Dermawan. loh pemerintah kita tuh kayak apa namanya memudahkan gitu. Betul. If you want to stay here, it's okay, feel like home. Gitu. Sementara kita kalau keluar negeri kan susah. Gitu. Main ngapain sini? Emang mampu. Nggak ada yang kayak gitu. Itu ada di otak lu kan? Iya benar, iya benar. Udah nggak bisa ditahan lagi kan? Nggak pernah kejadian juga sih, pribadi. Nggak pernah kejadian juga sih skenario. Skenario menjelang buka puasa. Sorry. Iya. Aduh, di otak bisa ditahan ya, aduh. Tapi ya orang tuh masih kepikiran untuk liburan gak sih di tengah konflik begini? Atau mungkin kayak, yuk keburu semakin chaos, yuk keliling dunia dulu kali kita gitu. Apa gimana tendensinya? Menariknya untuk umroh itu pasti akan tetap ada. Untuk umroh. Walaupun situasi kayak gitu, orang tuh Justru pokoknya momen ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah, iya. Kan ini gimana siapa yang caranya nggak mau pokoknya syahid? saya mau berangkat gitu. Oke. Kalau untuk umroh itu bisa dicek ke daerah-daerah. Soalnya mereka kan udah mempersiapkan ini kan Iya, sudah benar. dari jauh hari kan. Benar. Ya kan mereka nggak tahu kalau bakal ada perang. Benar. Jadi mereka ingin tetap berangkat tapi ya apa daya kan nggak ada pesawat. Mau naik kapal mereka. Iya kayak zaman nenek kita dulu ya. Kaki gua nih kapal 3 bulan. Tapi kalau healing yang lain selain apa wisata rohani gitu, maksudnya masih ada yang kayak ya if the world. Iya, apalagi kan juga ini Arab Saudi kan punya kalau nggak salah 2030 tuh gue lupa apa namanya Saudi apa gitu Eiza. Jadi tahu kan Ronaldo ke Arab Saudi. Nah, itu salah satu visi Arab Saudi untuk mereka tuh jadi kayak pusat entertainment gitu loh Eiza. Kayak mereka tuh konser udah boleh ya kan. Terus kayak di Abu Dhabi, di Dubai juga kan MotoGP F1 udah di sana juga begitu. Ya dengan adanya begini ya Timur Tengah yang ingin jadi pusat entertainment dunia entah itu tourism atau yang lainnya itu jadi
ini lagi ya, gonjang-ganjing lagi ya. Itu juga yang mungkin di pikiran Pangeran Muhammad bin Zayed tuh pusing juga dia sudah Investasi. menggelorakan sektor pariwisata di Arab Saudi, tiba-tiba Trump ngebom Iran, kan itu kan juga sangat kontradiktif dengan cita-cita dia yang ingin menjadikan Arab Saudi sebagai kiblat pariwisata baru di Asia. Padahal Muhammad akhirnya bin Salman ya. Kiblat pariwisatanya jadinya ke Bandung karena lewat MBZ juga. Ya kan ada Channel Elizabeth. MBZ. Iya, MBZ. Kan dia bilang, Saudi Vision 2030. Ya, Saudi Vision. Wonderful. Dia emang Indonesia. wonderful Habibi. Itu kan ironi juga kan buat mereka juga kan. Sementara Amerika kan sahabatnya Arab Saudi kan. Oh iya. Oh yang Arab Saudi aja Makanya Laut bisa- Merah ada resort. Al Ula udah Iya, mulai betul. ini Mereka apa sudah Dibuka menggiatkan buka. pariwisata. Iya benar. Tiba-tiba perang Iran. Aduh, itu sayang banget sih. Iya Iya sih ya, bisa bestie gitu. ya mereka ya. Aduh. Oke deh, kalau gitu. Oh ya, kalau gitu deh. Ini juga mau bentar lagi mau mudik, kira-kira ada tips nggak dari Detik Travel? Yuk, dikit Oh iya aja. benar. Buat bukan buat The Traveler. Wah, jadi gue soalnya suka banget sama Detik Travel Za, dari dulu. Mantan. Iya. Jangan tuh bawa-bawa perasaan dan Di, memori di gitu. otak gue soalnya kayak tadi lu gitu. Itu bisa ditahan. Ada nggak tips sih untuk detikers yang mau Tips mungkin and trick. mau mudik sekaligus liburan gitu? Ya, oke. Ini kan cuaca sedang nggak menentu ya. Jadi tips pertama mungkin bisa cek-cek BMKG gitu ya. Tentang apakah hari ini hujan atau apakah ada ini ramalan cuaca, apakah cuaca sedang buruk atau enggak. Itu penting sih, soalnya kan kita tidak bisa melawan alam ya. Benar. Benar. Jadi kita ikutin aja apa yang diimbau oleh BMKG hari itu. Misalnya itu hari itu BMKG mengeluarkan imbauan jangan keluar karena sedang hujan deras. Ya kita ikutin aja. Betul. Jangan berenang, ada ombak besar itu kita ikutin aja. Jangan melawan lah pokoknya. Itu yang Benar, utama benar, itu. benar. Dan juga kalau misalnya memang secara THR-nya belum cukup untuk mudik ya udah. Jangan video- liburan, Video call. jangan melawan, jangan melawan ya. Za. Aku mau liburan tapi duitnya gak ada. Tapi itu dipotong. Itu solusinya apakah Mas Wahyu punya? Tidak ada juga ya? Solusinya banyak bersabar. Nah itu. Sabar. Emang temanya kan Ramadan. Banyak sabar. Betul. Terima kasih banyak kalau begitu. Thank you Mas Wahyu. Mas Wahyu Setiawidodo, Reaktor Detik Travel. Semoga nanti lagi liputan dari Detik Travelnya ya yang jalan-jalan yang seru-seru aja ya. Jangan Boleh. konflik-konflik Jangan mulu. konflik, jangan perang-perang dulu. Gitu kan kita juga udah pengen healing nih ya. Bulan Mei itu ada long weekend. Oh, Mei banyak long weekend ya? Banyak. Ini lebaran haji. Oh iya. Juni liburan sekolah. Juli liburan sekolah. Agustus hari kemerdekaan kita. Oh enggak, 31 Desember tahun baru tanggal satunya. Itu juga libur. Itu tuh. udah fix ya, nggak Udah bisa fix. diubah-ubah Sama lagi ya? 5 Desember Natal tuh udah pasti. Guys, habis ini kita juga masih punya kultum ya. Jadi buat detikers yang juga sama kita menantikan jam-jam atau waktu berbuka disimak dulu ya. Satu segmen juga dari Detik Sore ya. Sekarang kita hanya akan break dulu sejenak. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Siap, Hati-hati siap. jalan. Banyak. Siap. Detikers jangan kemana-mana, langsung ngabisin kita nonton Kultum. Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. hore-hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kang Arman. Ya, ada apa? Iya. Lagi Sehat. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi puasa Alhamdulillah. gigi istirahat. Oh, gigi istirahat mingkem ya jadinya ya. Nah kita Slavina. Gigi maaf ya, gigi. Maaf, gigi. Tadi kita sempat singgung juga soal tips pada saat bermudik ria. Bermudik ria. Karena kayaknya kalau sekarang emang belum inilah ya, belum masuk ke arus puncak Harus belum. mudik. Baru Walaupun jelang. Jelang ya. Siap-siap. Fairnya sih kita nanti kalau terhubung sama NTMC kita sekalian tanya ya kira-kira Oh iya. si puncak arus mudik tuh pertanggal berapa, tapi most likely adalah H-4 gitu ya. Amin 7 juga udah mulai loh. Oh gitu. Biasanya sih ya nggak sih kalau misalnya jauh-jauh rumahnya. Iya. Udah mulai H-7 tim lah. nggak cuti tuh yang Oh, iya, nggak cuti. semerahnya aja Ya ya. semerah aja pokoknya. Bener. Amin 4 kita masih siaran. Kita masih siaran Masih. sampai tanggal
17 Agustus. Itu malam merah, Pak. 17 Maret ya masih ya. Tapi Iza mudik gak? Mudik insya Ke Allah. Bandung. Naik kereta, Insya Allah. naik kendaraan roda Belum 4? tahu, Belum tapi tahu. kayaknya nggak lama-lama lah. Mungkin hanya hari H-nya aja. Menjelang takbiran. Takbiran. Masa gue takbiran mau gini sih? Hah? Jalan jalan takbiran juga ada kita detik takbir kan? Begitu Bapak bilang kan? Nah, Detikers tapi ada kabar gembira bagi Detikers yang mau mudik lebaran naik kereta api. Iza. Nah. Karena masih ada 461.000 tiket yang tersedia. Dan PT Kereta Api Indonesia atau KAI mengungkapkan data penjualan tiket kereta api menjelang mudik lebaran pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saat ini sudah 600.383 tiket terjual. Wow, banyak juga yang udah pada gercep mengamankan Iya kan? kursinya Masih masing-masing. jelang loh ini. Itu dia. Dan KAI ini menetapkan masa angkutan lebaran dari 11 Maret sampai dengan 1 April. 11 Maret Hamin 7 kan? Hamin 9 ya? Iya, Hamin 10 bahkan kalau tuh 10 ya? 21 Tanggal 21 ya? Hamin 9 lah kalau tanggal 20. Hamin 9 angkutan lebaran dari 11 Maret sampai dengan 1 April 2026. Adapun ketersediaan tempat duduk dan okupansi atau penjualan kereta api jarak jauh keberangkatan stasiun Gambir dan Pasar Senen tuh paling banyak tuh. Jadi KAI menyediakan total 1.043.573 kursi selama periode mudik lebaran dan masih tersisa 461.772 kursi. Jadi masih ada 58% lah Detikers. Itu dia ya. Banyak Biasanya juga menjelang lebaran juga banyak tuh biasanya dari BUMN yang juga ngadain mudik gratis. Iya, mudik gitu. gratis, Silahkan di-hunting aja buat Dicari-cari. Detikers. Karena biasanya hubnya bisa banyaknya berangkat dari Jakarta sih memang ya. Pasti. Oh, yang mudik gratis itu. Dan ini ya. juga kan kereta api dapat stimulus 30% diskon. Diskon. Cuan-cuan. Kalau pesawat itu 17-18%. Oke. Jadi gua ntar dari Suta ke Halim lah, kan lumayan tuh diskon. Naik pesawat. Kata aku sih ya, diam aja di rumah kita menikmati udara Jakarta juga. Tapi berarti semuanya aksesnya bisa melalui websitenya KAI ya? Biasanya KAI bisa Detikers. Atau ya lewat ini apa OTA. Online Travel Agent. Gitu. Itu dia Detikers. Wah tidak terasa sudah sebentar lagi kita berbuka. Waktunya aku hunting mendoan. Tolong DM kasih tahu sama aku di mana mendoan yang Harus jos lu posting ya. jos. Posting story ya. Iya, insya Allah ya. Semoga ketemu ya hari ini ya. Tapi jarang sih iya sih. Mendoan yang bener asli mendoan kan. Yang Emang masih ada yang palsu, bukan maksudnya Kak? mendoan tuh sekarang itu udah penyempitan makna. Mendoan tuh tempe goreng bisa disebut mendoan. Iya, benar. Tempe goreng tepung tuh disebut mendoan. Padahal mendoan aslinya kan Tipis, Tipis. minyak, Ada- lebar, kuning. pucet. Ya. Ya. Ada daun pisang, Daun bener kan daun pisang. pisang? Ada daun pisang. Kecap dan Astagfirullahaladzim. Kita pamit dulu. Udah nungguin. Habis ini kita ada kultum juga ya, menantikan jam detik-detik berbuka puasa sebentar lagi sebenarnya juga ya di simak habis ini ya. Temanya apa Zalfa hari ini kultumnya? Nah, Tetot. temanya adalah diam adalah emas. Lah bukan dia adalah mendoan. Oke Detikers, terima kasih sudah bersama Dan kita. alamin di era globalisasi digital. Wow. Islam rahmatan lil alamin di era globalisasi digital. Itu dia ya. Kalau gitu kita kembali lagi besok hari Jumat. Betul. Jam 5:30 sampai setengah 6 sore. Saatnya Ivaran cabut. Izin Fira pamit. Seluruh kru bertugas juga cabut. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Detikers. Besok kita ketemu lagi Detik sore. Gacimore. Gacimore. Dadah. Assalamualaikum. Ciao. ¿Cómo estás?